Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi cerita sama kalian tentang STBM stunting. Jadi teman-teman, kemarin saya membuat PowerPoint ini mengenai STBM stunting yang digunakan untuk mendukung gerakan aksi bergizi dan sasarannya itu adalah anak-anak sekolah. Kita mulai ya. Sebelum tentang STBM tentu kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang apa itu stunting. Stunting atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan kekurangan gizi pada waktu yang lama atau disebut dengan kronis. Ciri-cirinya, tinggi dan berat badan lebih kecil dibandingkan dengan anak seusianya, sulit fokus dan daya ingat pada pelajaran sangat buruk, mudah sakit, misalnya demam, muntah, diare, anak lebih pendiam, jarang melakukan kontak mata dengan orang sekitarnya, pertumbuhan gigi melambat, dan wajah terlihat lebih muda dari usianya. Kemudian bagaimana cara pencegahan stunting? Nah, untuk pencegahan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Mungkin bisa dilakukan dari segi gizi dan juga lingkungan. Nah, kebetulan karena saya seorang sanitarian, tentu kita akan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Saya yakin teman-teman sudah paham apa itu STBM ya, sanitasi total. Jadi sanitasi ini adalah suatu upaya untuk meningkatkan kebersihan lingkungan secara total ya, totalitas atau keseluruhan berbasis masyarakat. Jadi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dengan kita menerapkan prinsip pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Jadi kita memicu rasa sakit, memicu rasa takut dosa, memicu rasa malu apabila mereka masih berperilaku yang tidak sesuai dengan kesehatan lingkungan. Ini terdiri dari 5 pilar ya. Pilar pertama adalah stop BABS, stop buang air besar sembarangan. Nah, ini saya berikan contoh gambar yang tidak sehat ya, karena masih suka buang air besar sembarangan. Ada yang buang air besar di kebun, ada yang di sungai. Nah, ini yang lebih parah lagi, atasnya lagi sembarangan, sementara yang di bawah malah airnya digunakan untuk mencuci baju. Ada juga yang di semak-semak. Nah, ada juga yang kemudian mungkin ini secara sengaja atau tidak sengaja gitu, ada orang lain yang melihat kalau anak kecil ini sedang buang air besar sembarangan. Nah, ini sepertinya muncul ya perasaan malu. Nah, ini gambar-gambar yang lain. Nah, saya harap kalau di tempat teman-teman ini sudah tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan, karena kita kan sudah dinyatakan sebagai desa ODF ya, deklarasi desa ODF, dan sepertinya itu untuk tahun 2024 ya sudah berkurang. Dulu itu terakhir saya dengar ada 5 kabupaten yang belum desa ODF, dan ya harapannya sih sekarang sudah semua kabupaten yang ada di Indonesia itu sudah desa ODF. Tujuannya apa? Tentu biar tidak ada lagi masyarakat yang buang air besar sembarangan, kan juga sudah memiliki jambannya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada lagi yang namanya jamban numpang tempat tetangganya, numpang tempat saudaranya gitu ya. Kemudian lanjut pilar 2, CTPS. Apa itu CTPS? CTPS itu kepanjangan dari cuci tangan pakai sabun. Tujuannya apa? Supaya tangan kita itu bersih dari kotoran dan kuman, dan juga penyakit ya, misalnya diare, gatal-gatal, kecacingan, sakit perut, kena stunting, ataupun kalau kemarin itu kan sempat viral itu kasus COVID. Nah, itu juga karena tidak cuci tangan pakai sabun. Kemudian kapan cuci tangan pakai sabun? Ini misalnya di sekolah ya, saya buatnya waktu itu kan karena sasarannya adalah sekolah. Sebelum dan sesudah makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah bermain di luar, setelah BAK, setelah buang air kecil dan buang air besar, kemudian setelah menyentuh hewan saat tangan terlihat kotor. Nah, ini juga teman-teman harus memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Ini ada lagunya supaya lebih mudah lagi ya mengenalkan ke anak-anak ya, pakai lagu Caca Marica. Jadi ada 6 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang, sela-sela jari, buku-buku jari, jempol kanan kiri, putar kuku jari, begitu teman-teman. Nah, tujuannya apa untuk pilar kedua? Tujuannya yaitu tersedia air mengalir dan sabun di rumah. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun, misalnya adalah wastafel, ember berkeran, galon berkeran.
Ini adalah contoh gambarnya, teman-teman bisa lihat ya. Lanjut pilar ketiga, yaitu pengelolaan air minum rumah tangga. Air minum dan makanan tentu. Tujuannya apa? Supaya setiap rumah tersedia air bersih. Air sebelum dikonsumsi harus direbus terlebih dahulu, kemudian disimpan di wadah yang bersih dan tertutup rapat. Intinya itu, teman-teman. Untuk pilar keempat, yaitu pengelolaan sampah rumah tangga. Sampah bisa menjadi ancaman atau sampah bisa menjadi potensi. Menjadi ancaman, ini kan mengganggu keindahan ya, mengganggu estetika, bisa menyebabkan kebakaran juga. Nah, bisa menjadi potensi karena sampah bisa diolah. Misalnya sampah organik diolah menjadi pupuk, ataupun sampah kardus itu bisa dijual kembali, kan kita jadi meningkatkan penghasilan masyarakat. Kemudian kenalkan juga tentang jenis sampah, itu ada sampah organik, ada sampah anorganik, dan juga sampah B3. Tujuannya apa? Kalau untuk anak-anak sekolah ya mungkin diharapkan untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan kenalkan kalau sampah itu ada jenisnya yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi dibuang ke tempat sampah juga. Nah, nanti dari pihak mungkin pengelola sekolah itu juga memberikan pengarahan atau membuat seperti sistem. Jadi sampah itu tidak hanya berhenti sampai tempat sampah aja gitu loh. Jadi kalau bisa itu pihak sekolah membuat kayak, oh setelah dibuang ke tempat sampah mereka mungkin menghubungi ke pihak ketiga untuk bisa dijual atau dikelola lebih lanjut. Karena untuk sekarang masyarakat umum itu masih membakar sampah, padahal kan sampah sebenarnya tidak boleh dibakar, teman-teman, karena kita tahu ya, sampah yang dibakar itu kan menghasilkan suatu zat ya, saya jujur lupa namanya apa, pokoknya itu akan berbahaya bagi sistem pernapasan di tubuh kita. Kalau teman-teman ada yang tahu bisa komentar di bawah. Nah, tujuannya selain itu juga diharapkan memahami tentang pengelolaan sampah dengan 3R. 3R tentu dengan reduce, reuse, dan recycle, itu ya. Mengurangi sampah, menggunakan kembali, kemudian mendaur ulang sampah. Pilar kelima yaitu PLCRT, mengelola limbah cair rumah tangga. Limbah cair rumah tangga itu kayak limbah air bekas atau sisa-sisa air dari kita cuci baju, cuci piring, dari dapur gitu. Intinya bukan dari jamban, teman-teman. Tujuannya apa? Nggak ada lagi yang namanya limbah cair tergenang dan dialirkan ke selokan atau sarana pengelolaan limbah yang tertutup. Ini contoh gambarnya ya, yang sehat dan yang tidak sehat. Terima kasih STBM 5 pilar pasti bisa, cegah stunting itu penting. Nah, itu dia teman-teman, itu adalah PowerPoint yang saya buat, yang sasarannya adalah untuk anak sekolah dasar. Teman-teman bisa menggunakan PowerPoint itu untuk memberikan pemahaman lebih mendalam lagi ya untuk anak-anak sekolah, karena mereka adalah generasi muda, generasi harapan kita untuk negara Indonesia. Dan mungkin saya ingin memberikan pesan juga, STBM ini tidak bisa bekerja kalau hanya kita sebagai petugas pelaksana saja yang selalu koar-koar kepada masyarakat setempat. Kita perlu dukungan dari pihak terkait, kita perlu dukungan dari lintas sektor terkait, baik itu dari pihak desa, dari kecamatan, dari kabupaten, maupun dari pihak provinsi. Jadi mari kita bersama-sama untuk merubah lingkungan lebih baik lagi. Itu aja dari saya, teman-teman. Semoga video ini membantu. Jangan lupa subscribe dan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.